Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmat-Nya. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa diberikan kemampuan, masih bisa diberikan kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam mengisi kehidupan yang fana ini. Khususnya pada saat ini kita bisa berkumpul di satu rumah yang sangat mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk salah satu bentuk manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Namun sayang kadang-kadang manusia yang dikategorikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala banyak yang kupur nikmat. Disinyalir di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah sudah menjelaskan kalau kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat tersebut, dan insya Allah hidup kita akan selalu diberikan keberkahan. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Allah menjelaskan, seandainya kamu bisa mensyukuri atas nikmat yang telah aku berikan, la azidannakum, pasti saya akan tambahkan nikmat tersebut kepada kamu. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kamu kufur nikmat, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir di tempat ini menjadi manusia-manusia yang senantiasa selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan segala aktivitas yang kita laksanakan selalu mendapatkan keberkahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya selalu mendapatkan keredoan dan keredoan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang terpilih dan bahkan yang istimewa. Nabi begitu cinta kepada kita sebagai umatnya. Hal ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keistimewaan yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ada satu hadis yang mungkin sudah maklum dan masyhur. Mungkin para bapak saudara sudah hafal ini hadis. Kullu ummati
yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah, kullu ummati, semua umatku, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjelaskan adalah Rasulullah. Buat siapa? Buat kita. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, illa man aba, kecuali bagi orang-orang yang tidak mau, kecuali bagi orang-orang yang enggan. Jadi semua umatku, kata Rasulullah, bakalan masuk surga kecuali bagi mereka yang enggak mau. Lalu para sahabat yang mendengar saat itu langsung respon dan langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa sebenarnya yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Lalu Rasul jawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa-siapa yang taat kepada saya, itulah mereka orang-orang yang mau masuk surga. Jadi kalau kita pengen mau masuk surga, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu orang-orang yang mau masuk surga. Nah, sementara kata Rasulullah, wa man asani faqad aba. Siapa-siapa yang maksiat kepada aku, siapa-siapa yang membangkang terhadap sunnah-sunnahku, terhadap perintah-perintahku, faqad aba, maka orang itu otomatis tidak mau masuk ke dalam surga. Nah, untuk itulah makanya Bapak Saudara, mari kita isi kehidupan ini dengan selalu taat kepada Allah, dengan selalu taat kepada Rasulullah. Karena yang namanya kehidupan yang fana ini begitu singkat. Bahkan di dalam salah satu hadis disinyalir, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Kata Rasulullah, hari kiamat tidak akan terjadi, hari kiamat tidak akan datang kecuali satu saat manakala waktu udah saling berdekatan. Hatta yataqarabaz zaman, waktu udah begitu singkat. Kata Rasulullah, 1 tahun nanti dirasakan sama seperti 1 bulan. 1 bulan kata Rasulullah seperti 1 minggu. Bahkan 1 minggu kata Rasulullah itu seperti 1 hari. 1 hari sama seperti 1 jam. Nah, saat ini kita udah mulai merasakan seperti itu. Betapa cepatnya pergeseran waktu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Masya Allah, kalau kita tidak isi kehidupan ini dengan amal-amal solih, nanti kita akan menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ini gambaran yang Allah jelaskan dalam Al-Quran bagi manusia-manusia yang menyesal dalam hidup dan kehidupannya karena dia tidak mengisi kehidupan yang singkat ini dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal yang manfaat. Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya aku diberikan waktu hidup kembali di dunia ini, fa as-saddaqa,
wa akum minas solihin. Maka saya akan bersedekah, maka saya akan menjadi hamba-Mu yang solih. Nah, untuk itulah Bapak, Saudara, mari kita isi kehidupan yang singkat ini dengan amal-amal solih. Jangan sampai kita menyesal nantinya. Nabi Allah Nuh alaihissalam yang memang diberikan usia cukup panjang, 950 tahun. Begitu panjang, tapi ketika malaikat bertanya, wahai Nabi yang umurnya dikasih panjang oleh Allah, kaifa wajadtal hayah? Bagaimana kamu merasakan kehidupan selama 950 tahun? Apa jawaban Nabi Allah Nuh alaihissalam? Saya hidup 950 tahun, kadarin lahu babani. Bagaikan rumah yang punya 2 pintu, saya masuk dari pintu pertama, kemudian saya keluar lagi dari pintu yang kedua. Singkat berarti kita punya rumah, ada pintu depannya, ada pintu belakangnya. Lalu kita masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Hanya berapa menit? Mungkin 1 menit, 2 menit. Bahkan terkadang kalau rumah sekarang itu nggak ada pintu belakangnya. Masuk dari pintu depan, keluar dari pintu depan juga. Betapa singkatnya kehidupan ini. 950 tahun, kata Nabi Allah Nuh, seperti dia masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diinformasikan bahwa umatku usianya bainas sittin was sab'in, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, untuk itulah ayo dengan kita selalu melaksanakan amal-amal soleh, insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Sehingga satu saat manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita meninggal dalam situasi dan kondisi yang terbaik yang kita sebut dengan husnul khatimah. Sehingga sering saya bacakan di awal-awal setiap khutbah saya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya. Padahal sekelas Abu Bakar, sekelas Umar bin Khattab, sekelas Utsman bin Affan, bahkan sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu ketika disuruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa, mereka nggak mampu, mereka nggak bisa. Bagaimana kita? Bagaimana kita bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya kalau Abu Bakar aja nggak mampu? Makanya turun ayat, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Nah, sehingga ayo kita isi, ya kita bertakwa semampu kita. Kalau kita mampunya lebih baik, ayo kita gunakan waktu kita dengan yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita bisa isi dengan sholat yang 5 waktu di awal waktu. Kita isi dengan tahajud, kita isi dengan sholat duha, kita isi dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran semampu kita. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Sehingga nanti akhirnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Tidak ada manusia yang lebih sukses, yang paling bahagia kecuali saat meninggal dunia, saat meninggalkan dunia yang fana ini, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah hamba-hamba Allah yang paling bahagia hidupnya
pada saat meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita isi kegiatan kehidupan yang fana ini dengan hal-hal yang manfaat, dengan amal-amal soleh yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan juga mudah-mudahan untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pululil khabar wantahu amma nahakum anhu wazzajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wardallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.